Ya, Seperti biasa, Mr. Yon tanggalkan masker. Cuma memudahkan dalam mempresentasikan materi pelajaran bahasa Inggris kepada kalian semua, anak-anakku sekalian. Semuanya kelas 6. Untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my little students. On the 6th grade, I believe you are fine today, and I do hope that you will always be fine from time to time. Once again, I would like to remind you, first of all, that it is always for you to pay me your full attention. I believe if you do that, you will get something from me, something which we call knowledge. In this case, of course, some knowledge of English. Kita mulai saja untuk mempersingkat waktu. I'm afraid you are running out of time. Jadi ini pada dasarnya mengulang pelajaran pekan sebelumnya. Makanya review tinjauan ulang itu mengenai the conditional mood. The conditional mood. Apa itu? Itu golongan kalimat yang bercirikan kata andai, ya. Atau kalimat-kalimat andai kalau bahasa sederhananya, ya. The conditional mood nanti akan menyusul yang namanya subjunctive. Jadi ini punya saudara dekat yang namanya subjunctive. Lihat halaman 51 buku cetak kalian masing-masing. Jadi Mr. Yon berpesan kepada kalian agar supaya buku cetak itu yang written by Mr. Yon supaya dirawat baik-baik mulai dari book 3, book 4, book 5, karena itu akan bermanfaat untuk sepanjang kalian masih jadi pelajar sampai nanti di perguruan tinggi, ya. Dirawat yang baik, jangan sampai hilang. Nanti pada saat kalian SMP itu masih dibutuhkan, nanti bertemu lagi dengan the conditional mood. SMA bertemu lagi, sampai di perguruan tinggi bertemu lagi. Kita langsung saja. The conditional mood seperti Mr. pernah jelaskan sebelumnya. Ini bagian A dulu, yaitu selanjutnya kita singkat CM, the conditional mood dalam pola present tense. In the conditional mode dalam pola present tense, in the present tense pattern. Ini ketentuannya, ada 3 ketentuan. Nanti akan menyusul nanti menjelang akhir kalian di kelas 6 dalam pola past tense. Ini dalam pola yang paling sederhana, yaitu dalam pola present tense, the simple present tense. Ini ketentuannya seperti Mr. pernah jelaskan sebelumnya, di mana copula yaitu M is R. Sebentar, ini kurang. Di copula itu isinya M is R. Yang kata ya, nanti guru, kalau guru-guru di luar sana atau para pengajar bahasa Inggris, mereka menyebutnya sebagai verb to be. Tapi Mr. Yon menyebutnya sebagai copula, yaitu sama saja maksudnya, ya. Isinya adalah M is R, di mana copula yang isinya M is R berubah jadi satu, yaitu were. Itu ketentuannya, ya. Dalam pola CM, the conditional mode dalam pola in the present tense pattern, dalam pola present tense, semua M is R menjadi apa? Were. Dan will, can, may, will, akan, may, bisa, may, boleh, atau mungkin, atau boleh jadi, menjadi would, will menjadi would, can berubah menjadi could, may menjadi might. Itu ketentuannya. Dan yang ketiga adalah semua verb bentuk satu
kata kerja bentuk satu menjadi verb bentuk kedua. Itu kalau kita membicarakan tentang verb, verba. Jelas semuanya? Ya, kita mulai saja untuk mempersingkat waktu. Perhatikan baik-baik. Sekali lagi nggak bosan-bosannya Mistron mengingatkan kepada kalian semua. Pada dasarnya belajar bahasa Inggris itu cuma menguasai 3 hal. Merasakan betul menyatu dengan tubuh kalian, dengan raga kalian, mengalir di setiap aliran darah kalian, yaitu apa? Membedakan noun, adjective, dan verb. Sekali lagi, noun, adjective, dan verb. Kata benda, kata sifat, dan kata kerja. Perhatikan baik-baik. Andai aku dia, aku bakal tinggal. If I were he, I would stay. Perhatikan. Jadi kalau kita mengandaikan jadi orang lain, kedudukannya atau statusnya sama-sama sebagai subjek. Statusnya atau kedudukannya sama-sama sebagai subjek. Andai aku mereka, if I were they, bukan them, karena them adalah objek. Andai aku dia perempuan, if I were she. Andai aku kamu, if I were you. Andai kamu aku, if you were I. Andai kamu mereka, if you were they. Sekali lagi, mengandaikan jadi orang lain, maka kedudukannya sama-sama sebagai subjek. Andai aku dia, andai aku jadi dia, aku bakal tinggal. If I were he, I would stay. Itu dia. Kalau negatif tinggal menambah not saja. If I were he, I would not stay, atau I wouldn't stay. Ketentuannya kalau begitu. Kalau mengandaikan jadi orang lain, maka kedudukannya sama-sama sebagai subjek, bukan objek. Baik-baik, simak dengan seksama dan teliti. Sekarang nomor 2, andai aku kaya, adjektif. Andai aku kaya, aku bakal mendirikan sebuah sekolah. If I were rich, dari kata I am rich. Tidak ada lagi popular yang bernama MSR, ketiga-tiganya jadi were. Andai aku kaya, if I were rich. Dari kata apa? Dari kalimat I am rich. Andai aku cantik, if I were beautiful. Andai aku tampan, if I were handsome. Andai aku hitam, if I were black, dan seterusnya. Perhatikan baik-baik. Andai aku kaya, aku bakal mendirikan sebuah sekolah. If I were rich, I would establish a school. I would establish a school. Kalimatnya bisa juga diganti, misalnya andai aku kaya, aku bakal misalnya andai aku kaya, aku bakal mendirikan sebuah rumah ibadah. If I were rich, I would establish misalnya a church, a mosque, rumah ibadah. A place of worship. Lanjut, andai saya pengacara, saya bakal pasti menolong mereka. If I were a lawyer, andai saya dokter, if I were a doctor, andai saya guru, if I were a teacher. Andai saya pengacara, saya bakal pasti menolong mereka. If I were a lawyer, I would certainly help them. Mungkin mereka ada kasus hukum. Jadi kalau andai saya pengacara, saya bakal pasti menolong mereka. Ya begitulah kira-kira keadaannya. Mungkin mereka sedang menghadapi kasus hukum. Jadi, sekarang contoh berikutnya. Andai saya guru mereka, saya bisa kemungkinan berbuat sesuatu untuk membuat mereka lebih mengerti, lebih baik. Ya sama saja itu lebih mengerti
mengerti lebih baik sama saja. Lihat lebih baik. Perhatikan. If I were their teacher, andai aku guru mereka, andai aku raja mereka, if I were their king, andai aku presiden mereka, if I were their president, andai aku wali kota mereka, if I were their mayor, andai saya guru mereka, if I were their teacher, I could possibly do something to make them understand better. I could possibly do something to make them understand better. Ini kata possibly-nya boleh digantikan dengan probably, ya, sebagai apa? Adverb, kata keterangan. Demikian juga ini certainly boleh digantikan dengan surely, karena bersinonim, ya, sama artinya. I would surely help them, atau I could probably do something to make them understand better. Contoh berikutnya nomor 5. Andai saya sang wali kota, saya bakal berusaha keras membangun kota ini. Bagus sekali, kalimat yang bagus. If I were the mayor, andai saya wali kota, andai saya sang gubernur, if I were the governor, andai saya sang raja, if I were the king, andai saya sang pangeran, if I were the prince, andai saya sang presiden, if I were the president, I would try hard to develop this city. Saya bakal berusaha keras membangun kota ini. Sekali lagi, if I were the mayor, I would try hard to develop this city. Sekarang ke contoh bagian B. Sekarang kita bagian B ini kita membicarakan verb. Jadi begitu kita membicarakan verb, kata kerja dalam pola kalimat present tense, maka semua copula menghilang, diharamkan hadir. Semua copula yang berisi am is are diharamkan hadir. Dalam pola kalimat apa? Simple present tense. In the present tense pattern, lebih baik. Andai aku tahu, aku bakal pasti memberitahu mereka. If I knew, sesuai ketentuan. If I knew, di mana verb 1 langsung menjadi verb 2. Andai aku tahu, if I knew. If I knew berarti the fact is I don't know, ya, kenyataannya adalah I don't know. If I knew berarti apa? It means apa? I don't know. If I were a lawyer, the fact is I am not a lawyer. Kenyataannya adalah saya bukan pengacara. Andai aku kaya berarti kenyataannya aku tidak kaya. Berarti apa? The fact is I am not rich, dan seterusnya. Kan? Andai aku tahu, aku bakal pasti memberitahu mereka. If I knew, I would surely tell them. Sesuai ketentuan, langsung verb bentuk kedua. Andai aku punya sayap, aku bakal terbang kemanapun aku suka. If I had wings, I would fly everywhere I like. Baik-baik. Sekali lagi, yang kita bicarakan verb, maka yang digunakan karena di verb 1 langsung verb bentuk yang kedua. Ya. Selanjutnya, andai aku punya mobil, aku bakal mengunjungi mereka lebih sering. If I had a car, the fact is I don't have a car. Ya. Jadi if I had a car itu kenyataannya adalah I don't have a car. Jadi kalimat andai ini atau the conditional mode, apa yang kita bicarakan kenyataannya adalah sebaliknya. Itulah intinya the conditional mode. Andai saya kaya berarti saya tidak kaya. Andai saya punya mobil berarti saya tidak punya mobil. Itu kebalikannya. Andai saya cewek berarti saya bukan cewek. Andai saya cowok berarti saya bukan cowok. Jadi kebalikannya. Kembali,
Andai aku punya mobil, aku bakal mengunjungi mereka lebih sering. If I had a car, I would visit them more often. I would visit them more often. Contoh yang terakhir, andai aku punya banyak uang, aku bakal memberi lebih. Maksudnya lebih banyak lagi, menyumbangnya lebih banyak lagi. If I had a lot of money, di sini kata a lot of ini bisa digantikan dengan apa? Masih ingat? Much. If I had much money, I would give more. I would give more. Sekali lagi, a lot of ini bisa digantikan dengan apa? Much. Much. And a lot of, they are interchangeable. Saling menggantikan karena bersinonim. Because they are synonymous. If I had a lot of money, I would give more. Sebelum Mr. Yon akhiri, Mr. berpesan kepada kalian semua, anak-anakku sekalian, semuanya di kelas 6, supaya ditingkatkan belajar kalian. Bagi yang cara belajarnya masih kurang benar, diperbaiki. Bagi yang sudah benar cara belajarnya, ditingkatkan supaya mencapai hasil yang terbaik, hasil yang maksimal. Nanti pada saat kalian di jenjang berikutnya, SMP dan seterusnya, SMA sampai ke perguruan tinggi kelak, kalian tidak akan menemukan kesukaran lagi dalam hal bahasa Inggris. Karena sesungguhnya bahasa Inggris itu sangat mudah dipelajari asal diikuti semua ketentuan, semua peraturan yang disebut tata bahasa Inggris, grammar kata orang. Jelas semuanya? Ya, kiranya cukup sekian untuk hari ini. I think that's all for now. Thank you very much for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, goodbye, and see you. I love you. Nah, sebentar sebelum Mr. akhiri, berkeringat. Atau hari-hari ini cuaca cukup panas, padahal sudah AC sudah beroperasi. Enggak bosan-bosannya Mr. berpesan kepada kalian agar supaya rekaman video ini kalian putar ulang, kalau bisa bukan cuma satu kali, kalau bisa putar ulang lebih dari satu kali, agar supaya kalian betul-betul paham dan mengerti. Karena paham dan mengerti itu sangat mahal. Perhatikan baik-baik semuanya tanpa kecuali, simak dengan seksama, curahkan segenap perhatian. Jelas semuanya? Seperti biasa, sebelum Mr. akhiri, Mr. nggak bosan-bosannya berpesan kepada kalian semua, kita semua, agar senantiasa menerapkan protokol prokes 5M. Yang pertama tentu memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Yang ketiga apa? Yang ketiga, udah lupa semua. Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Yang ketiga, menjaga jarak. Menjaga jarak ya. Ya, kalau menjaga jarak, social distancing. Social distancing ya, dalam kehidupan bermasyarakat. Yang keempat, menghindari kerumunan yang berlebihan. Tentu yang kelima adalah membatasi mobilitas. Goodbye and see you. I love you.